Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Pergilah, kau makanlah bismillah tuh, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul? Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat dosa, na'udzubillah, jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah, la ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah, miskin, tak ada anak lajang, yang belum sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik, tak nampak aku lagi dah, gelap aja, gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah hijau macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku? Ku tengok kau baik kali, bagus, sering kau sholat, ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya? Ku tanggung. Tapi kalau macam-macam, ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, hai ya, sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah, kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki, kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng, ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Nah, ini tinggal kau pilih aja. Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimatuz Zahra. Lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaAllah. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa.
karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni, baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol white ball. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya. Panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis sama. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan.
Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.